Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas terkait P3K Guru. Nah, P3K Guru yang akan kita bahas yaitu terkait penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior, atau yang dikenal dengan observasi. Nah, ini dilakukan untuk pelamar P2 dan P3, prioritas 2 dan prioritas 3. Kalau teman-teman lihat tanggalnya yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022, atau tepatnya mulai dari hari Minggu besok ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini penilaian kesesuaian itu dilakukan dua kali, yaitu penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan guru. Kemudian yang berikutnya dilakukan penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, mari kita bahas untuk kedua ini. Untuk poin pertama, ini sudah diumumkan sama instansi ya. Ini di mana masing-masing guru pelamar P2 dan P3 wajib datang di tempat yang sudah ditentukan. Untuk yang poin ke-9 ini peserta tidak wajib datang untuk dilakukan observasi. Jadi peserta tidak perlu datang ke Dinas Pendidikan maupun BKPSDM. Nah, ini menyesuaikan dengan pengumuman masing-masing instansi ya. Tetapi ini peserta sebenarnya tidak wajib datang karena edarannya sebenarnya tidak perlu atau tidak wajib datang untuk melakukan observasi di Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, untuk penilaian sendiri di mana ini adalah berjenjang ya. Di mana pelamar itu nanti yang sudah masuk ke sistem itu akan diberikan penilaian oleh guru senior, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah, kemudian baru Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi semua yang masuk kategori P2 dan P3 akan dilakukan metode observasi untuk melakukan penilaiannya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat bahwa ini sudah ada beberapa penilaiannya yang akan diberikan kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Nah, untuk latar belakang ini dinilai oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Ini dilakukan setelah dilakukan penilaian kompetensi dan kinerja tentunya nanti ya oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Jadi nanti untuk masing-masing pelamar P2 dan P3 yang telah dilakukan penilaian oleh ketiga komponen ini baru nanti akan masuk ke milik Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Akan masuk ke aplikasi penilaian milik Dinas Pendidikan dan BKPSDM maksudnya ya. Jadi nanti ini akan dilakukan penilaian kompetensi. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, penilaian kompetensi ini menilai kesesuaian ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yaitu kinerja. Kinerja itu dinilai juga oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai dengan 100%. Nah, di sini ada poin-poin untuk indikator soal bagi teman-teman besok ya. Jadi sekedar informasi, untuk penilaiannya itu semua dilakukan by system ya. Jadi nanti masing-masing guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah akan login ke sistem dan nanti akan mendapatkan pertanyaan indikator soal ya sebanyak 27 di sini ya. Contohnya adalah untuk kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat kebangsaan. Nah, ini adalah poin-poin indikator terkait kompetensi guru yang akan dilakukan asesmen. Nah, asesmen ini adalah soal-soal yang nantinya akan diberikan ketika wawancara oleh masing-masing pengawas yang telah ditunjuk. Contoh instrumen kesesuaian untuk kompetensi, misalnya adalah dalam melakukan pendekatan calon melakukan apa ketika teman-teman diobservasi atau diwawancara itu, apakah mencatat kekurangan, meminta masukan untuk perbaikan secara berkesinambungan, pembahasan evaluasi bersama serta meminta masukan, maupun selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Di situ ada yang berwarna merah dan berwarna hitam berdasarkan skala nilainya. Nah, kemudian ini adalah kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kinerja. Nah, di sini tim menilai itu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Yang akan dinilai adalah orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Ini seperti di SKP teman-teman tentunya ya. Ini adalah yang dinilai. Nah, nanti akan disetujui oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
Jadi syaratnya teman-teman akan dinilai kepala dinas dan BKPSDM itu adalah setelah teman-teman dilakukan observasi atau penilaian oleh ketiga komponen ini. Berikut ini adalah aplikasi untuk penilaian kesesuaian seleksi guru. Nah, nanti teman-teman itu akan dilakukan observasi menggunakan aplikasi ini. Masing-masing guru senior, kepala sekolah maupun pengawas, Dinas Pendidikan dan BKPSDM telah punya akun masing-masing ada di sini. Nanti semua teman-teman yang sudah menjadi kategori P2 maupun P3 otomatis akan muncul namanya di menu pelamar ini. Nanti teman-teman itu akan muncul di sini ya. Nah, di sini waktu penilaian akan dibuka pada tanggal Minggu 27 November 2022 pukul 00.0001 atau kurang lebih masih tersisa 5 jam 31 menit yang akan datang. Jadi nanti teman-teman yang sudah masuk kategori P2 akan muncul di sini yang akan diobservasi oleh guru senior, kemudian kepala sekolah, pengawas sekolah, baru kemudian akan masuk kepada Dinas Pendidikan dan kepala BKPSDM. Jadi urutannya adalah seperti itu. Mekanisme yang dilakukan adalah teman-teman akan diobservasi atau diasesmen sesuai dengan ketentuan atau kriteria penilaian yang telah ditentukan. Jadi bagi teman-teman, silakan cek di instansinya masing-masing. Nah, misalnya di sini untuk Cilacap ya, di sini di Cilacap ini sudah diumumkan penilaian kesesuaian observasi bagi peserta prioritas 2 dan 3 dilakukan oleh tim penilai dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 November ya. Di sini sudah diumumkan. Kemudian misalnya juga ini untuk Banyu Asin juga sudah disampaikan ya. Dilaksanakan hari Minggu sampai dengan Senin 27 sampai 28 November 2022 jadwal terlampir. Nah, ini sudah ada jadwalnya bagi teman-teman, termasuk nama guru senior yang akan melakukan asesmen, nama kepala sekolah maupun nama pengawasnya ya, pengawas melalui aplikasi Simtendiknya sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, berikut itu adalah kurang lebih gambaran dari sistem penilaian kesesuaian seleksi ASN guru P3. Nah, di buku panduannya misalnya adalah seperti ini. Penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari dua aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawabannya dan setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan soal-soal seperti ini ya, berdasarkan kategori kompetensi maupun kinerja. Nah, di sini teman-teman harus menjawab nanti teman-teman akan mendapatkan jawaban seperti ini ya, atau soal ini dan memberikan jawaban. Kemudian penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Jadi nanti penilai yang akan mengisi jawaban teman-teman ini dan memastikan semua jawaban teman-teman itu sudah terisi ya. Ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Jadi teman-teman itu sudah dianggap telah selesai dilakukan observasi. Demikianlah informasi terkait sistem penilaian untuk observasi atau penilaian bagi pelamar P2 atau P3. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk komen di kolom komentar yang akan kita bahas. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.